Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, yakni yang berasal dari Ibu Suryati dengan pertanyaan, yakni mau bertanya bagaimanakah seorang suami harus bersikap jika istrinya sering menjelek-jelekan suaminya kepada pihak keluarga istrinya. Setiap ada masalah keluarga, sang istri selalu melapor kepada keluarga istri dengan cara menjelek-jelekan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat media. Tak lupa salawat dan iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam program ATKJ ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator kita Ustadzuna Ustadz Fahmi hafizahullah taala. Jadi pertanyaannya adalah tentang seorang istri yang kalau bermasalah dengan suami kemudian suka mengadu kepada keluarganya. Bagaimana pandangan Islam? Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, sebuah sunnatullah dalam berumah tangga mesti ada hal-hal yang kemudian membuat perkara-perkara itu menjadi perselisihan antara suami istri. Bukan hanya kita yang orang biasa. Nabi saja terkadang berselisih dengan istrinya. Para sahabat juga sama. Artinya bukan kita memandang perselisihan, tetapi cobalah mencari solusi. Karena Islam itu agama solusi. Sebagaimana Allah mengatakan, "Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Kalau kalian berselisih tentang sebuah permasalahan, masalah apapun, karena syai'un itu nakirah tufidul umum. Masalah apapun, baik berkenaan dengan agama ataupun dunia, sampai kepada urusan rumah tangga, semua ada solusinya. Maka terkait dengan pertanyaan, seorang istri yang sedikit-sedikit melaporkan kepada keluarganya, ingat bahwa ada 3 hal yang harus Anda pahami. Pertama, yang namanya hubungan antar anak dengan orang tua, bapak atau dengan ibu, pasti sangat erat kaitannya. Beda dengan hubungan orang tua dengan menantu. Ya, kalau dengan anak itu pasti akan erat kaitannya. Sehingga apapun yang diceritakan kepada orang tuanya terkadang, kalau orang tuanya tidak berakal, tidak bijak, maka akan membuat kemurkaan kepada orang tuanya seolah-olah anaknya dizalimi. Yang selama ini sudah dibesarkannya, tiba-tiba dititipkan kepada orang lain, kepada suaminya, bukannya dihormati malah dizalimi. Tentu akan jadi sakit hati orang tuanya. Ketika sakit hati orang tuanya, bisa saja kemudian orang tuanya memutuskan hal-hal yang di luar agama Islam. Bisa saja kemudian dia murka. Ya, itu namanya melibatkan orang dalam kemurkaannya ke dalam keluarga. Dan ini dilarang, tidak boleh. Anda sedang durhaka satu sisi kepada suami, sisi lain Anda durhaka kepada orang tua. Kenapa durhaka kepada orang tua? Karena orang tua itu asalnya damai, tenang, hatinya tidak ada masalah. Anda pula masukkan masalah keluarga Anda kepada orang tua. Itu nyakiti orang tua. Anda durhaka kepada orang tua. Jangan libatkan orang tua dalam urusan Anda. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, berjumpa dengan ayahnya, dia tidak pernah menceritakan keburukan saudara-saudaranya. Di hadapan ayahnya, padahal luar biasa sakit hatinya Yusuf itu kalau mau diungkapkan,
akan kezaliman saudara-saudaranya. Dan itu pelajaran bahwa bagaimana Nabi Yusuf menjaga perasaan orang tua. Ketika Anda mengadukan perkara Anda kepada orang tua Anda, berarti Anda hakikatnya tidak menjaga perasaan orang tua. Jadi jangan pernah sedikit-sedikit madu kepada keluarga. Kalau bisa mereka jangan tahu urusan Anda dengan suami. Ya. Kemudian yang kedua, apabila Anda selalu mengadukan kepada orang lain, walaupun itu orang tua, ini membuka bab talak. Membuka bab talak, bab perceraian. Ya. Karena terkadang kalau orang tuanya berakal, mungkin dia akan berusaha mendamaikan. Seperti Nabi SAW mendamaikan Ali dengan Fatimah saat bertengkar. Tapi kalau seandainya dia tidak berakal, boleh juga orang tua memfatwakan, sudah kau pisah aja dengan dia. Buat apa? Kita cari lagi suami yang baik. Ada juga yang seperti itu. Ya, jadi ingat bahwa sedikit-sedikit mengadu ini membuka pintu talak. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan cara yang Anda lakukan seperti ini, hakikatnya Anda sedang menyakiti suami. Anda sedang menyakiti hati suami. Sementara dalam Islam itu, Anda harus menghormati dan menghargai suami. Sampai-sampai kalaulah seandainya Anda sedang bermasalah dengan suami, suami salah. Ya, sampai dia marah. Tahu ini kesalahan di pihak suami. Tapi kalau Anda istri yang saleh, maka pasti akan Anda duluan yang minta maaf kepada suami. Walaupun suami yang salah. Tentu tidak lain bukan karena ingin mengharap keridhaan suami. Atau bukan berarti Anda dianggap kalah, Anda hina di hadapan suami, tidak. Tetapi dengan Anda yang memulai dan mengatakan, aku tidak bisa tidur bang, sampai kau maafkan kesalahanku. Hakikatnya Anda sedang beramal saleh dengan amalan saleh terbesar. Apa itu? As-sabru, kesabaran. Dan akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah surga bagi Anda, wahai wanita-wanita yang saleh. Jadi jangan pernah mengadu, apalagi yang diadukan itu adalah perkara-perkara yang merupakan rahasia keluarga. Ya, apalagi sampai mencaci, suaminya dicaci di hadapan keluarganya. Sesama muslim saja Rasul mengatakan sibabul muslimina fusukun wa qitaluhu kufr. Tak boleh kita mencaci. Apalagi dicaci itu adalah suaminya, apalagi di hadapan orang tuanya, kan tidak elok. Ya, maka sebaiknya solusinya adalah selesaikan. Kalau ada masalah Anda dengan suami, selesaikan. Pertama, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencarikan jalan keluarnya. Yang kedua, coba rundingkan baik-baik. Ajak suami ketika dia tidak emosi. Apa sebenarnya yang jadi masalah dalam keluarga? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan uraikan masalah Anda. Allah akan datangkan solusi-solusi terbaik ya dengan cara Anda bertakwa. Kalau Anda berdoa, kemudian sholat, minta diselesaikan masalahnya, insya Allah lambat laun Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan Anda. Wallahu a'lam. Baik, tadi telah kita dengarkan untuk jawaban dari Ibu Suryati ya berkaitan dengan pertanyaannya, dan kali ini kita akan kembali melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yang berasal dari Ibu Az-Zahra di Johor, Malaysia, dengan pertanyaan, Ustaz mau tanya, rezeki yang dari suami alhamdulillah sudah halal, tapi cara memasaknya maaf ada terkena najis. Salah satunya telur terus digoreng tanpa dicuci ya. Kalau termakan ya. Maaf, macam mana ini, apakah solusinya? Dan apakah mempengaruhi iman kita sama Allah dan keberkahan rezekinya? Ya, alhamdulillah. Ini harus diluruskan pemahamannya mungkin yang saya pahami mungkin ketika Anda memahami bahwa di telur ayam itu mungkin ada kotoran ayam, kemudian dipecahkan, mungkin Anda tidak tahu apakah kotorannya masuk ke dalam kotoran ayam atau tidak, kemudian Anda menganggap itu sebuah najis. Ya, Anda harus pahami bahwa hukum tentang kencing ataupun kotoran binatang itu, ya, di situ kan ada dua perkara yang harus Anda pahami. Pertama, binatang yang diharamkan untuk dimakan. Yang kedua, binatang yang dihalalkan untuk dimakan. Maka sepakat para ulama, kalau binatang itu halal dimakan, maka tidak najis ya kotorannya atau kencingnya. Bahkan Nabi SAW pernah memberi minum kencing unta kepada orang-orang Oraniun. Ya, karena unta itu boleh dimakan.
Ya, jadi tidak najis sebenarnya ya. Kotor iya, tapi tidak najis karena tidak semua yang kotor itu najis, tapi setiap yang najis adalah kotor. Apalagi kalau kita melihat kaidah-kaidah umum seperti ulama mengatakan al-aslu fil asya al-ibaha. Bahwa hukum segala sesuatu pada asalnya boleh-boleh saja, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan belum ada dalil yang mengatakan bahwa kotoran ayam yang bisa dimakan itu najis. Ya, kotor tapi tidak najis. Ya, jadi itu Anda harus pahami dulu tentang masalah ini. Jadi ketika Anda goreng telur, kemudian Allah takdirkan, ya ada sedikit kotoran masuk gitu kan. Apakah boleh dimakan? Ya boleh-boleh saja. Ya, itu bukan makan najis. Ya, sekali lagi tidak ada hubung kait antara pertanyaan Anda tadi dengan masalah berkah apa. Karena yang Anda makan insya Allah itu halal gitu ya. Karena ini kan perkara yang sifatnya ya hari-hari orang masak telur itu. Ya. Tiap hari ada orang yang tiap hari masak telur gitu kan. Kalau setiap masak udah dicuci itu kan memberatkan. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dalam agama ini sangat mudah sekali. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang sangat memberatkan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Dari usaha di Johor, kali ini saya kembali dari hamba Allah di Johor dengan pertanyaan yang ringkas juga. Bagaimanakah menyikapi istri yang tidak mau menjalin silaturahim dengan keluarga anak, baik ibu, kakak, ataupun adik? Iya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya kalau ada pasangan suami istri kemudian tidak mau akrab dengan keluarga pasangan masing-masing, Anda ini tidak masuk dalam kategori tujuan pernikahan. Karena tujuan pernikahan kan jelas dalam Al-Quran. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Jadi tujuan pernikahan itu salah satunya adalah untuk ta'aruf. Makanya kenapa dianjurkan menikah itu dengan yang tidak ada hubungan darah. Kalau bisa orang lain, kalau bisa desa lain atau dengan daerah lain supaya ada ta'aruf. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal gitu ya. Yang tadinya kita tidak kenal keluarga istri, akhirnya kita kenal keluarga istri. Yang tadinya istri tidak kenal keluarga suami, akhirnya kenal dengan keluarga suami gitu ya. Kalau Anda kemudian menghindar, tidak mau datang kepada keluarga pasangan-pasangan Anda, ini bukan tujuan pernikahan. Karena yang menikah itu bukan berarti Anda menikah dengan suami habis itu selesai. Ataukah terbalik gitu kan. Tidak. Ada tugas yang lain. Tugas menghargai masing-masing keluarga. Ya, seperti istri. Ketika dia menghargai keluarga suami, menghargai ibunya, menghargai bapaknya, menghargai kerabat-kerabat suami, hakikatnya Anda sedang birrul zauj namanya. Anda sedang berbuat baik kepada suami. Dengan cara apa? Berbuat baik kepada keluarga suami. Ya. Ketika Anda kemudian berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berarti Anda sedang berbuat baik kepada suami Anda. Tapi sebaliknya, ketika Anda durhaka kepada kedua orang tua suami, atau mungkin tidak suka dengan keluarga dari suami, hakikatnya Anda tidak menghargai suami Anda. Ya, jadi jangan seperti itu. Tetap kita ini berhubung baik dengan mereka. Ya, silaturahim. Ya, menghubung silah. Silah itu artinya menghubung rahim itu yang ada kekerabatan. Jadi kalau Anda kemudian sudah berumah tangga, kemudian sampai benci na'udzubillah. Ya, sampai benci ibu bapaknya, pasangan Anda atau kerabatnya, maka hati-hati. Ya, Anda tidak sedang menikah sebenarnya. Anda sedang menanam permusuhan, itu namanya. Ya, jadi saya nasihatkan jangan seperti itu. Maka lihat kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, salah satu putrinya menikah dengan Nabi. Salah satu putrinya menikah dengan Nabi SAW. Karena beliau ingin nanti pada hari kiamat supaya tidak terputus nasabnya dengan nasab Nabi SAW. Karena menikah dengan putrinya. Ya, ingin menghubungkan dengan keluarga yang tadinya bukan siapa-siapa, kemudian dinikahkan putrinya dengan Nabi SAW, akhirnya terjalin hubungan. Jadi tujuan kita ini menjalin hubungan. Karena dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan fahal asaitum
antufsida fil ardi wa tuqatta'a arhamakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara orang yang mutus silaturahim dengan orang yang merusak di bumi, para perampok, para pencuri, ya orang-orang jahat. Itu disejajarkan hukumnya. Ya. Jadi kalau bisa ya robah mindsetnya. Anda harus berbuat baik dengan keluarga masing-masing karena Anda sedang menggabungkan dua keluarga besar. Ya, supaya li ta'arufu. Supaya nanti dari ta'aruf itu jadi tanasuh, saling menasihati. Ya, dari tanasuh itu akhirnya saling tahadu, saling memberikan hadiah. Dari situlah kemudian saling mengenal, mencintai dan begitu seterusnya. Kan enak tuh. Ya. Enak kalau kita hubungan keluarga baik dengan keluarga suami, suami baik dengan keluarga istri, rasanya nyaman keluarga ini. Itu yang disebut sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Wallahu a'lam. Baik, kita masih bersama Informatika James dan kita yang kali ini akan bacakan dari pertanyaan Ibu Ima di Singapura dengan pertanyaan bagaimanakah menerapkan pada anak-anak agar mendapatkan taufik hidayah sunnah, karena saat ini saya dan anak tinggalnya berjauhan karena saya di perantauan bekerja. Meskipun anak-anak juga rajin beribadah, mohon nasihatnya Ustaz, karena saat ini hanya mampu berdoa dan menasihati anak dari jarak jauh. Ya, alhamdulillah. Mendidik anak, mengarahkan kepada agama yang murni, kepada Al-Quran dan Sunnah, tentu akan sulit kalau Anda lakukan, apalagi anak sudah besar, kemudian anak pula jauh daripada Anda. Itu akan sulit, secara logika juga sulit gitu ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Anda, akhirnya Allah bolak-balikan hati anak Anda, kemudian dia jadi anak baik, anak soleh, anak yang kemudian rajin dengan agamanya. Makanya kenapa dalam Islam itu, kalau kita cerita tentang parenting, pendidikan anak itu, ada yang meluaskan sampai kepada sebelum pranikah. Ya, sebelum pranikah itu artinya mencari pasangan yang terbaik. Kata Nabi SAW, fadfar bidatid din taribat yadak. Ya, cari yang baik agamanya. Karena bagaimanapun dari yang baik itu akan berbuah dengan buah yang baik. Kemudian ketika menikah juga sama. Sebelum punya keturunan, suruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa para nabi. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berikan keturunanku dari anak-anak yang saleh. Ya. Kemudian setelah melahirkan, maka kita terus mendidik anak itu. Mulai dari kecil membiasakan. Dari mulai ketika makan selalu ajarkan basmalah. Ketika mengambil sesuatu diajarkan tangan kanan. Ketika hendak makan dan minum tidak berdiri. Kemudian ketika Anda sholat, Anda letakkan di samping supaya dia tahu gerakan Anda sholat. Ketika Anda berdoa, dikeraskan supaya anak kemudian juga tahu apa yang dibacakan orang tuanya. Itu kebiasaan-kebiasaan itu akan ditiru nantinya. Ya, sampai kemudian setelah dia besar sedikit, baru diberikan pengertian. Insya Allah kalau memang yang seperti ini jalannya, itu akan mudah tuh. Tapi masalahnya kalau seandainya kemudian anak sudah besar, Anda pun baru hijrah, gitulah ceritanya. Ya, baru kenal tentang apa makna sholat, apa sholat yang benar, puasa, dan begitu seterusnya dari agama Islam ini. Kemudian menuntut anak Anda pula ingin seperti Anda. Ini kan berat. Apalagi ceritanya jauh pula gitu ya. Anda di sana, anak di mana. Ya, jadi itu sangat berat sekali. Ya, salah satunya yang mungkin yang bisa Anda lakukan ya seperti tadi yang Anda katakan, berdoa, kemudian menasihati di telepon. Doa dan nasihat, apalagi? Ya, kecuali kalau Anda mungkin ada kelebihan rezeki, Anda pesantrenkan anak itu. Masukkan ke pesantren, masukkan ke sekolah-sekolah yang jelas-jelas mengajarkan Islam yang benar gitu ya, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, masukkan ke sekolah-sekolah seperti itu. Dan itu bentuk upaya namanya akhdhu bil asbab. Setelah Anda bertawakal kepada Allah, berdoa supaya anak Anda menjadi anak yang soleh, Anda ambil sebab, masukkan di ke pesantren. Tapi kalau seandainya kemudian Anda hanya telepon, doa, ya itu tergantung keikhlasan Anda berdoa, dan tergantung juga keikhlasan anak itu mau merubah dirinya. Jadi ya untuk sementara itulah yang bisa Anda lakukan. Berdoa kepada Allah dan yang membolak-balikan hati juga Allah. Yang kedua, terus
pantau anak itu lewat telepon, karena sekarang sudah dimudahkan, Anda bisa berkomunikasi, bisa nelpon kapan saja, pagi, siang, sore, malam gitu ya. Ya, terus diingatkan. Ya mudah-mudahan dengan cara dua itu ya mungkin bisa. Dan lebih efektifnya lagi, Anda ambil anak Anda atau Anda hidup bersama anak Anda, bimbing betul-betul. Ya, masukkan ke sekolah-sekolah yang benar. Insya Allah ya, kalau memang itu yang Anda inginkan, insya Allah akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi kalau sementara ini ya, saya tidak bisa memberikan tips yang lebih daripada itu, kecuali apa yang sudah Anda katakan tadi, hanya bisa berdoa dan hanya bisa menasihati lewat telepon. Ya, selebihnya sih Anda harus pulang, ajak anak Anda satu rumah, ya supaya bisa lebih dipantau lagi. Wallahu a'lam. Dan kayak demikian buat pertanyaan dari salah seorang penanya di Singapura ya, semoga bisa dipahami. Dan kita kembali mengajak Anda semua untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 081803106106 dan kirimkan pertanyaan Anda sebanyak-banyaknya berkaitan dengan permasalahan agama. Dan kali ini kita akan membacakan pertanyaan dari Emma di Batam. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum anak hasil zina? Anaknya ini ikut kakak orang tua ibunya atau neneknya. Ya. Si anak ini mau masuk sekolah, pasti syarat masuk sekolah harus ada kakak. Apakah ibunya berdosa, Ustaz, kalau pakai kakak? Apakah anak juga menjadi berbohong? Ya? Demikian, Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Iya, berkaitan dengan waladu al-baghi atau waladu zina, anak hasil zina. Sebenarnya ini menunjukkan tentang hinanya perzinahan sebenarnya. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dikatakan zina, karena zina itu fahisha, sebuah keburukan. Sampai anak yang tidak berdosa pun akhirnya terkena imbas daripada dosa orang tuanya. Anaknya kan tidak bersalah, orang tuanya yang bersalah. Orang tuanya yang melakukan dosa besar. Tapi lihat imbas perzinahan ini, akhirnya lahir anak yang tidak ada nasab ke bapaknya sama sekali. Siapa yang berdosa? Orang tuanya. Anda memisahkan anak dengan orang tuanya karena terputus nasabnya. Tidak ada nasab syar'i antara anak ini dengan bapaknya, hanya biologi. Ya, secara syar'i tidak ada, terputus hukum waris, terputus hukum mahram kalau dia perempuan gitu ya. Terputus hukum wali kalau dia perempuan, kan kasihan jadi anak ini. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, terkadang kan untuk menutupi aib di masyarakat, terkadang ada orang-orang yang kemudian memasukkan anak ini ke kartu keluarga. Ya, kesannya bahwa ini adalah anaknya si fulan, padahal bukan anaknya si fulan. Ya, atau boleh jadi mungkin suami yang menzinahi yang menikahinya. Ya, anak itu ibarat anak bawaan jadinya, walaupun itu anak biologisnya, tapi itu dikatakan anak bawaan. Seolah-olah Anda menikahi janda yang punya anak jadinya. Posisi anak itu kan jadi kasihan. Apakah kemudian ketika dia menasabkan kepada bapak zinahnya, ya dibolehkan gitu ya? Secara umum hukumnya tidak boleh. Jangankan lagi cerita anak zina, anak angkat saja, anak angkat. Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya ketika mengatakan kepada Zaid dengan sebutan Zaid ibn Muhammad. Maka Allah katakan, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil anak-anak itu, nasabkan kepada bapak aslinya, dan tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Itu lebih adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak hasil zina. Ya, kalau kita secara hukum ya tidak boleh menasabkan anak angkat itu kecuali kepada ibunya. Apakah boleh menasabkan kepada ibunya? Boleh, seperti Maryam bintu Imran, Isa bintu Maryam. Tapi tentu maksudnya Isa ini bukan anak zina, tidak. Maksudnya kita bicara tentang masalah nasabnya. Jadi boleh anak itu dinasabkan kepada ibunya. Ya. Jadi tapi masalahnya kan di negara kita ini kan aturannya kan berbeda. Ya, kalau di negara Islam yang memang undang-undangnya 100% Islam ya mungkin diatur gitu ya. Ya, tapi kan negara kita ini memang kadang-kadang sebuah syarat masuk sekolah, sebuah syarat gitu masuk instansi tertentu harus ada kakak, sehingga mau tidak mau harus dimasukkan. Ya, boleh jadi kita hukumi dengan hukum darurah mungkin ya, hukum darurat gitu ya.
hukum yang ya ad-daruratu tubihul mahdurah jadinya. Perkara-perkara yang darurat akhirnya menghilangkan sesuatu yang dilarang. Ya pada dasarnya ya berdusta Anda. Karena kan tidak boleh memasukkan kartu keluarga kemudian dinasabkan kepada yang bukan nasabnya. Makanya ada kan hadis tentang melaknat orang-orang yang menasabkan kepada yang bukan nasabnya. Ya, tapi kalau kejadian yang seperti banyak terjadi di negara kita ini kan, di masyarakat kita ini terkadang akhirnya masukkan kakaknya untuk memudahkan. Kalau memang tidak ada jalur lain kecuali seperti itu, ya mungkin darurat. Ya, tapi kalau memang ada jalur lain yang tidak bertentangan dengan syariat, ya carilah jalur yang lain. Itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Baik, demikian kita masih akan meneruskan dengan pertanyaan berikutnya yang kali ini berasal dari Umi Saroh ya, dengan pertanyaan, bagaimanakah Ustaz dengan nikah siri? Apakah sama dengan nikah mut'ah Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Perbedaan nikah siri dengan nikah mut'ah yang kita pahami di masyarakat ya, nikah siri itu ya sebenarnya nikah resmi secara syar'i. Cuman tidak tercatat dalam KUA saja, ya kantor urusan agama. Jadi kalau ada yang menikah kemudian tidak tercatat di kantor urusan agama, maka di negara kita ini sebut nikah siri. Sah secara agama, tapi tidak sah secara negara. Itu yang saya pahami tentang nikah siri. Ya. Karena dikatakan sah secara agama, jelas calonnya, jelas walinya, jelas juga maharnya, ada walimahnya juga. Pokoknya mulai dari sunnah, kemudian wajib, syarat terpenuhi semuanya. Apa yang tidak dikatakan sah, ya salah pernikahannya. Ya. Berbeda dengan nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah itu terkadang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Contoh, dia tidak perlu pakai wali. Nikah mut'ah itu tidak perlu pakai wali. Jadi bagaimana caranya? Ya langsung berjumpa dengan wanita yang akan dinikahinya, langsung transaksi. Ya. Kemudian ketika memberikan mahar pun bukan seperti nikah resmi. Kalau maharnya nikah resmi itu kan jelas untuk seumur hidup dia. Satu kali dikasihkan maharnya ya untuk seumur hidup dia, kecuali kalau ada perceraian. Ya. Tetapi kalau nikah mut'ah itu kan mahar itulah yang menentukan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan dia menikah. Makanya dalam mut'ah itu tidak ada talak. Ya, semata-mata kemudian perjanjian waktu sudah selesai, maka pisahlah suami istri ini tanpa harus menyebutkan saya cerai kamu. Dan nikah mut'ah ini memang ibadah yang agak sedikit aneh di zaman Rasul. Awalnya disyariatkan, kemudian dilarang, kemudian disyariatkan, kemudian dilarang secara mutlak di perang Khaybar. Bersamaan dengan mengharamkan daging keledai peliharaan. Kata Nabi SAW, haram secara mutlak, tidak boleh. Tidak boleh mut'ah itu dilakukan lagi sampai kiamat dibangkitkan. Karena itu lebih dekat kepada perzinahan dibandingkan kepada pernikahan. Dan banyak madaratnya. Banyak sekali madaratnya. Sebab seandainya nih, saya analogikan begini ya. Ada orang nikah mut'ah. Kemudian, qadarullah mungkin 2-3 hari dia nikah mut'ah. Allah takdirkan pula dia hamil, mengandung. Kemudian laki-lakinya pergi entah kemana. Kemudian pas melahirkan rupanya perempuan. Kemudian hidup besar, menjadi remaja, menjadi dewasa. Dia pun masih meyakini tentang ibadah mut'ah. Kemudian orang tuanya ini yang pergi entah kemana, ya datang. Kemudian karena ibunya sudah meninggal, nampak ada anak gadis. Kemudian mut'ah pula dengan anaknya. Ya, kan siapa yang tahu? Ya, nggak ada yang tahu. Ya, karena makanya saya katakan menikah mut'ah itu lebih dekat kepada perzinahan dibandingkan pernikahan. Karena banyak yang kemudian menyelisih aturan-aturan pernikahan di dalam ahli sunnah wal jamaah. Makanya syariat mut'ah itu hanya ada di Syiah saja. Ya. Alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah tidak ada istilah mut'ah. Maka mut'ah itu dilarang sampai kiamat. Wallahu a'lam. Kita masih akan teruskan ya dengan pertanyaan berikutnya berasal dari Aida di Singapura. Dengan pertanyaan, bagaimanakah caranya membantu kedua orang tua yang telah wafat? Saya mengerti kalau kita beristri
Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Birrul walidain kepada orang yang sudah meninggal. Ini hal yang sangat dianjurkan. Terkadang, maaf, ada anak yang semasa orang tuanya hidup, dia tidak paham. Kalau kedua orang tuanya itu jalan menuju surga yang paling singkat, dia telantarkan. Dia tidak pernah menyenangkan hati orang tuanya, suka menyakiti orang tuanya dengan kata-katanya, tingkah lakunya, dan begitu seterusnya. Akhirnya ketika orang tuanya meninggal, barulah dia menyesal. Dan kebanyakan seperti itu. Orang itu kalau sudah tidak ada, baru terasa kebaikannya. Tapi jangan seperti itu. Ya. Tapi kalau seandainya memang orang tua sudah meninggal, bagaimana cara birrul walidainnya? Maka anak yang saleh tentu tidak akan melupakan orang tuanya. Celakanya banyak di masyarakat itu, di masa hidup orang tuanya tidak pernah disenangkan, di masa dia sudah meninggal pun tidak pernah dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ini kuadrat, ini dosanya, durhaka ini kuadrat. Ya, ada orang yang kayak gitu. Lalu dalam Islam itu seperti apa anak itu berbuat baik kepada orang tua? Pertama, tentu perbaiki diri sendiri. Yang paling berbuat baik seorang anak kepada orang tua setelah meninggalnya orang tua itu adalah Anda memperbaiki Anda sendiri. Anda perbaiki sholat, perbaiki puasa, perbaiki sedekah, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak. Pokoknya jadilah orang baik. Jadi orang soleh yang melaksanakan hak Allah dan hak-hak hambanya. Karena bagaimanapun Nabi SAW pernah mengatakan al-waladu min kasbi abih, bahwa anak itu hasil usaha orang tuanya. Ketika anaknya baik, maka secara otomatis kebaikan anaknya akan sampai kepada orang tuanya. Itu yang paling penting. Jadilah anak soleh, kesolehan Anda akan sampai kepada orang tua Anda. Kemudian yang kedua, bersedekah. Anda punya rizki, Anda datang ke masjid, nampak ada masjid yang dibangun, Anda datang ke pesantren, nampak ada pesantren yang berhajat kepada bantuan, Anda datang ke sarana-sarana dakwah seperti radio dan yang lainnya, ya datang, ya, Anda datang kepada fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda susah, kepada orang-orang yang berhajat kepada sedekah, datang kepada mereka. Sedekahkan harta Anda, niatkan untuk orang tua. Niatkan untuk orang tua, karena ada hadis Nabi SAW dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwa ketika ibunya meninggal, ketika itu dia tidak ada di tempat. Sa'ad bin Ubadah ini kan pemimpin Aus, ya. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, ummi tuwufiyat wa ana ghaib. Rasul, saya ketika ibu saya meninggal, saya tidak ada di tempat. Ya. Ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Adakah manfaat seandainya aku punya harta, ku sedekahkan, ku niatkan untuk orang tuaku, kata Sa'ad bin Ubadah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, na'am, tentu. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, fa inni ashhaduka anna ha'itil mikhrafa sadaqatan 'alaiha. Ya Rasulullah, aku bersumpah, ya, aku punya kebun, ya, kebun luas, ya. Kalau memang dengan diniatkan sedekah itu sampai kepada orang tua, saya sedekahkan kebunku untuk orang tuaku. Ya, jadi sedekah untuk orang tua, apalagi sedekah yang paling manfaat itu yang sifat manfaatnya tidak terhenti seperti wakaf. Oh, kalau Anda wakaf untuk orang tua luar biasa, karena wakaf ini biasanya akan terus kebaikannya. Wakaf tanah, wakaf ini, wakaf itu, dan begitu seterusnya. Termasuk juga birrul walidain itu kepada orang tua sudah meninggal, kalau memang dia punya hutang, baik hutang kepada manusia, baik hutang kepada Allah, mungkin dalam bentuk kafarah, dalam bentuk nadar, atau memang hutang pada manusia, pinjam uang gitu ya, pinjam barang dan begitu seterusnya, maka laksanakan. Dan tentu hutang kepada Allah lebih utama, karena Rasulullah mengatakan, fadainullah ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah tentu lebih berhak dilunasi dibandingkan kepada manusia. Bayar dulu kafarah orang tua, bayar dulu nadar orang tua, kemudian kalau memang ada harta warisannya sebelum dibagi, bayarkan hutang-hutangnya supaya dia lepas dari hutang piutang. Ya.
Kemudian juga memuliakan teman-teman ayah kita, ibu kita. Kalau memang ibu kita sudah meninggal, dia punya teman baik. Ayah kita sudah meninggal, dia pula punya teman baik yang ketika di masa hidup, subhanallah kemana-mana sama dia. Hormati teman-temannya. Hormati teman-temannya. Yang disambung oleh kedua orang tua kita, sambung pula sama kita. Kasih hadiah mereka. Supaya nanti mereka mendoakan orang tua kita. Oh, Masya Allah, si Anu itu rupanya punya anak soleha seperti kamu. Ya, akhirnya dia akan mendoakan jadinya. Ya, jadi hubungkan silaturahim dengan teman-teman ayah kita dan ibu kita supaya kita senang, ya. Termasuk juga perbanyak istighfar. Istighfar ini luar biasa nilainya. Sampai-sampai seorang ibu di sorga itu ditempatkan di beberapa tempat sehingga dia datang kepada Allah Subhanahu wa mengatakan, "Ya Rabb, aku tidak sebanyak amalanku dengan kedudukanku di sorga." Apa kata Allah? Ini semua adalah berkat bistighfari waladaki iyak. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Jadi jalan-jalan berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal itu banyak. Pertanyaannya, bagaimana kalau seperti yang ditanyakan tadi, setiap habis sholat membaca surah Al-Fatihah kan gitu ya. Menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang mati ini kan masalah khilafiyah para ulama. Ya, dalam madhab Syafi'i yang masyhur katanya tidak sampai. Tapi yang tidak masyhur adalah sampai. Ya, artinya ini masalah ranah khilafiyah, sampai tidak sampainya kayak gitu. Tapi kan yang sudah saya jelaskan tadi kan perkara-perkara yang jelas gitu ya. Maka ambillah perkara-perkara yang jelas daripada mengambil perkara-perkara yang diperselisihkan gitu maksudnya. Ini kan diperselisihkan, tapi yang jelas ini banyak. Maka ambil yang jelas, yang sudah jelas-jelas sampainya daripada kemudian mengambil yang diperselisihkan. Wallahu a'lam. Baik, demikian dari Bu Aida dari Singapura ya, semoga bisa dipahami. Kemudian kita akan bacakan kembali pertanyaan yang berasal dari Bapak Rahmat di Punggur dengan pertanyaan, bagaimanakah kita menerima makanan dari orang yang melakukan acara siraman bunga pada saat dia beli motor baru? Ya, alhamdulillah. Makanan di sini maksudnya dalam bentuk sembelian gimana ya? Makanan begitu saja ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi makanan itu ada dua jenis ya. Ada makanan itu ya makanan-makanan biasa kayak jeruk gitu ya. Apel, buah-buahan lah sifatnya. Atau mungkin makanan-makanan kering seperti ma'ruf, mie instan atau nasi atau yang semacamnya yang tidak ada sangkut paut dengan sembelihan. Kemudian yang kedua, ya makanan yang sifatnya sembelihan. Mungkin dihantarkan gulai, rawon gitu ya. Ataupun ikan ayam panggang yang sifat-sifatnya binatang-binatang itu yang disembelih. Tentu ini dibedakan. Dibedakan hukumnya gitu ya. Kalau yang bersifat sembelihan, maka sembelihan itu kan ada tiga macam ya. Pertama, sembelihan yang sifatnya adat kebiasaan. Ya biasalah orang pengen makan ayam sembelih ayam. Orang pengen makan kambing sembelih kambing gitu ya. Ada tamu sembelihkan ayam, sembelihkan kambing, itu ya adat namanya kebiasaan. Yang jelas ketika menyembelihnya baca basmalah halal-halal saja ya. Yang kedua, ada sifatnya sembelihan ibadah. Ya. Sembelihan ibadah ini terbagi menjadi dua juga gitu ya. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Ya. Yang dibolehkan ya seperti akikah. Jelas itu sembelihan ibadah. Memang murni untuk Allah karena kelahiran. Korban murni diberikan kepada Allah karena memang itu perintah. Nazar dan begitu seterusnya. Ya, ini ibadah-ibadah. Kemudian yang kedua, ada yang dilarang. Dilarang ini ada dua macam. Bisa terjerumus kepada kesyirikan, bisa terjerumus kepada perkara bid'ah. Ya. Kalau terjerumus kepada kesyirikan, seperti menyembelih kepada berhala, menyembelih untuk pohon, untuk rawa, untuk gunung, untuk lembah, dan begitu seterusnya, untuk orang mati, dan begitu seterusnya, maka ini haram, tidak boleh. Ya, walaupun menyembelihnya, membaca basmalah, tapi karena niatnya kepada selain Allah, tidak boleh, tidak halal. Ya. Adapun yang kedua, yang sembelihan karena sebuah acara-acara bid'ah. Ya, seperti umpamanya
ulang-ulang tahun gitu ya. Itu kan tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Tapi ada sembelihannya di situ. Maka sebagian para ulama mengatakan, maka boleh dimakan, kan ini bid'ah saja. Tetapi bagaimanapun tidak boleh begitu acara-acara seperti itu. Maka dari rincian-rincian ini masuk ke mana gitu ya. Ya, tentang sembelihan ini. Ini kalau sifatnya sembelihan. Tapi kalau sifatnya bukan sembelihan, hanya ciki-cikian gitu ya, hanya minuman-minuman yang bukan haram tentunya, hanya buah-buahan. Maka makanan kalau ada orang yang mengantar, umpamanya ada orang ulang tahun, anak seseorang ulang tahun. Tentu ulang tahun haram dalam Islam. Maksudnya kelahiran. Ya, dan ini kan adat istiadatnya orang-orang kufar. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum maka termasuk mereka. Tiba-tiba anaknya ulang tahun dihantar pula makanan ke kita. Selama bukan sembelihan, halal-halal saja. Ya, halal, tetapi sekali lagi bukan dalam rangka mengharap. Ya. Ini ada ulang tahun nih, ngasih makanan enggak dia? Nah, itu mengharap namanya. Jadi dia nggak mengharap sama sekali, tiba-tiba dihantar karena mungkin tetangga, ya makan saja. Ya. Karena tidak ada di situ harapan-harapan. Kalau bahkan seandainya pun diambil dari depan berhala sekalipun. Umpamanya ada sesajen. Tapi kan di situ jeruk, ya kan? Apel, pisang gitu kan untuk berhala. Kita makan nggak ada masalah karena bukan sifatnya sembelihan. Nah, kalau yang sifatnya sembelihan, itulah rinciannya sebagaimana yang sudah tadi saya jelaskan. Adapun tadi kembali kepada apa tadi ulang tahun mobil. Siram-siram motor baru. Beli motor. Dengan siraman air kembang. Iya, maksudnya kan dia untuk tasyakur ya. Iya, syukuran. Ya, syukuran untuk kendaraan mungkin ya. Ada orang beli kendaraan, mobil, motor, rumah gitu ya. Kemudian sebagai syukurnya akhirnya dia ngasih makanan. Sebenarnya tidak ada masalah kalau dalam bentuk syukur. Umpamanya saya syukuran baru pindah rumah. Saya undang makan, sah-sah saja. Kalau dalam bentuk tasyakuran. Memang saya bersyukur, saya dapat rezeki, akhirnya saya bagi-bagi rezeki itu. Ya. Tapi kalau maksudnya syukuran itu ada ritual-ritualnya. Ya, ritual-ritual itu kan lihat, jatuh ke syirik ke jatuh ke bid'ah kan gitu. Harus dirinci. Kalau jatuh ke syirik, lihat makanannya. Makanannya ini maksudnya makanan sembelihan atau bukan? Ya, kalau sembelihan ya enggak boleh kalau ritualnya syirik. Kalau bukan sembelihan ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ritualnya tidak sampai ke situ, hanya bid'ah saja, boleh-boleh saja kita makan. Kan tidak sampai kepada kesyirikan. Ya, jadi intinya bahwa dirincilah makanan itu, mana yang boleh, mana tidak. Dan sudah saya jelaskan seri-serinya tadi. Wallahu a'lam. Ya, baik, mungkin kita akan bacakan lagi untuk dua pertanyaan. Yang pertama dari hamba Allah di Batam dengan pertanyaan, apakah boleh kita berdoa saat sujud ketika sholat tarawih? Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tentang masalah berdoa dalam sujud tentu sangat dianjurkan. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, ketika seorang hamba sholat yang paling dekat posisi, mulai dari awal sholat sampai akhir sholat dengan Allah adalah ketika seorang hamba sedang sujud. Itu posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah. Kenapa? Karena itu sikap yang paling merendahkan seorang hamba kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah adalah posisi sujud. Ya, ibaratnya kalau seandainya ada orang yang bersalah kemudian minta maaf sampai sujud-sujud, itu kan menunjukkan rendah kali dia. Ya, makanya sujud itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Karena itu kerendahan yang paling rendah bagi seorang ketika menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya disitulah seorang hamba dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW sampai bersabda, maka disuruh untuk berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Karena hampir-hampir tidak ada doa yang tertolak saat dia sedang sujud. Apakah ini juga berlaku pada sholat sunnah? Ya tentu. Bahkan sebaiknya dilakukan ketika sholat sunnah. Malah para ulama mengatakan seperti itu. Karena sholat wajib itu kan terbatas waktunya. Anda harus ikut imam. Sehingga bacaan-bacaan itu yang dibaca adalah yang berkaitan dengan sholat dulu diutamakan. Seperti Anda ketika sujud. Ya tentu yang pertama dibaca Subhana Rabbiyal A'la.
Ya, itu yang jangan Anda sibukkan dengan doa-doa yang lainnya karena waktunya sangat singkat sekali. Ya, kita kadang-kadang ada imam yang keterlaluan. Baru sujud subhanallah dia sudah bangkit. Kapan kita doakan itu? Tetapi kalau surat sunnah itu kan ikhtiarnya bukan kepada imam tapi kepada diri sendiri. Sehingga kita memungkinkan untuk sujud lama. Ya. Makanya kenapa disunnahkan kalau sholat sunnah itu dipanjangkan. Karena kan ikhtiarnya kepada diri kita sendiri. Mau lama, mau pendek, mau cepat, mau lambat. Kan terserah kita yang sholat. Makanya justru dianjurkan oleh para ulama ketika sholat sunnah. Ya, jadi kalau Anda ketika sholat sunnah, sujud, doalah panjang-panjang di situ. Karena disitulah waktu yang sangat mustajab. Yang kedua, dekatnya kita dengan Allah. Yang ketiga, Rasul sendiri yang mengatakan bahwa sungguh-sungguhlah berdoa saat sujud. Wallahu a'lam. Kita akan bacakan untuk satu pertanyaan yang terakhir dari salah seorang penanya ini ya. Dari Ridwan di Bona Vista Indah. Bagaimanakah dengan orang yang tidak berilmu, namun dia taat akan sholat dan puasa? Di manakah tempat orang seperti ini di hadapan Allah? Ya, alhamdulillah. Ada orang yang kurang ilmu, tetapi rajin pula ibadah. Secara umum, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 30, Innal ladzina amanu wa amilus salihat, inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan amal yang baik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang baik. Secara umum, kalau ada orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia sholat, dia puasa, dia berbuat baik kepada orang tua, dia berzikir, baca Quran, walaupun dia orang awam, ya, tidak pernah hadir di majelis ilmu, tapi dia melakukannya lillahi ta'ala karena Allah Azza wa Jalla, berpahala secara umum. Namanya orang beribadah kepada Allah, ya. Yang kita katakan berpahala, Allah tidak menyia-nyiakan ibadahnya. Ya. Masalahnya yang saya pahami dari pertanyaan itu, mungkin dia beribadah kemudian tidak punya pengetahuan, akhirnya karena dia tidak punya ilmu berimbas kepada ibadahnya. Boleh jadi mungkin ibadahnya kurang sesuai dengan syariat. Boleh jadi ibadahnya menyelisih syariat. Padahal syarat diterima ibadah itu dua. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba gitu ya. Dan dua-duanya perlu ilmu. Ya. Ikhlas tanpa ilmu pun akan sulit. Karena ikhlas itu bicara tauhid. Tauhid itu kan banyak cabang-cabangnya. Kemudian ittiba tanpa ilmu pun akan sulit diwujudkan. Karena bagaimanapun kita harus belajar. Apa saja sunnah-sunnah Nabi. Apa saja yang dilarang, yang diperintah, yang dihalalkan, yang diharamkan. Kan itu perlu ilmu. Dua-duanya perlu ilmu. Makanya kenapa dalam Islam itu ilmu itu lebih utama ya sebelum berbicara dan beramal. Sebagaimana Imam Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari-nya, babul ilmi qablal qauli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata-kata dan beramal. Tapi kalau dia orang awam, ya namanya orang awam, gitu ya. Dia hanya melihat tradisi yang selama ini mereka lakukan, ya bapaknya, mungkin kakeknya atau buyutnya melakukan sholat, ya dia pun ikut sholat, ya. Bapak buyutnya puasa, ya ikut puasa juga. Akhirnya menjadi rutinitas dia, sholat, puasa, zakat, dan begitu seterusnya. Bukan karena belajar, tapi karena memandang orang tuanya melakukan seperti itu, dia pun lakukan seperti itu. Ya insya Allah ya, kalau memang ibadahnya tidak menyelisihi, ya tidak aneh-aneh gitu ya, sholat maghribnya tetap 3 rakaat, tidak jadi 5 rakaat, atau sholat subuhnya 2 rakaat, tidak jadi pula dia 10 rakaat gitu ya. Ya memang secara umum 90% mencocoki sunnah dari gerakan dan bacaan, insya Allah dapat pahala. Tidak ada masalah. Ya. Tapi bagaimanapun ilmu itu yang menentukan orang itu paham amal ini diterima atau tidak, amal ini ikhlas atau tidak, amal ini cocok dengan Rasul atau tidak, dan itu perlu bekal ilmu. Ya, kalau pertanyaannya apakah berpahala beramal ibadah tanpa ilmu, kalau maksudnya tanpa ilmu di sini menyelisih semuanya karena tidak punya ilmu, akhirnya berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat yang lainnya gitu kan, ya jelas tidak akan diberikan pahala, boleh jadi dia berdosa.
Ya. Tapi kalau dia sudah sesuai dengan sunnah secara umum gerakan-gerakannya, insya Allah ya kita berhusnudzon saja, mudah-mudahan diterima. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan, kenapa kemudian beribadah itu harus di atas ilmu? Karena inilah yang membedakan ibadah di atas ilmu dengan ibadah tidak di atas ilmu itu. Kalau ibadah di atas ilmu, mulai dari awal gerakan sampai akhir gerakan berpahala. Kalau beribadah dengan ilmu. Jadi contoh saya, sholat. Takbiratul ihram, memang dia paham hadisnya seperti ini harus dibaca. Kemudian rukunya begini, ini harus dibaca. Sujudnya begini, ini harus dibaca. Tasahudnya sampai kepada salam. Betul-betul murni dia pelajari. Bukan dia melihat orang sholat, dia sholat, tidak. Maka dari awal sholat sampai akhir sholat berpahala. Ya. Tapi kalau orang ini sholat, melihat orang sholat ikut sholat. Melihat takbir ikut takbir. Melihat orang ruku ikut ruku. Melihat orang sujud ikut sujud. Melihat orang salam ikut salam. Maka ini hanya menggugurkan kewajiban tetapi tidak mendapatkan pahala. Sebagian ulama berdalil dengan pertanyaan malaikat ketika di kuburan. Ketika ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, orang yang berilmu bisa menjawab dia. Oh Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Tapi orang yang tidak berilmu dia mengatakan la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ya kan? Dari sini menunjukkan bahwa bagaimanapun dasarilah setiap ibadah dan amal soleh itu dengan ilmu. Karena itulah yang menentukan pahala dan tidaknya, diterima dan juga tidaknya. Wallahu a'lam.